Hana, ini Hana yang Mas dapat hari ini. Maaf ya, cuma segini. Mas sudah keliling dari subuh sampai sekarang, tapi ya cuma ini rezeki kita hari ini, nah. Cuman 20.000, Mas. Kamu kemana aja seharian, ha? Kemana aja? 20.000 buat apa? Kita mau makan apa? Susu pelangi juga habis. Kamu tega biarin anak kita kelaparan, Mas? Mas bantu dorong gerobak barang bekas orang. Mas sudah usaha, sungguh Mas itu nggak mau. Kamu itu dan pelangi susah. Usaha? Ini yang kamu sebut usaha, Mas? Tiap hari cuma pulang bawa recehan. Sementara anakmu butuh makan, butuh susu. Kamu pikir aku ini nggak capek hidup kayak gini? Hidup miskin, nggak punya apa-apa. Setiap hari semutang sana sini. Nah, Mas janji, Mas itu nggak akan biarin kamu itu sama pelangi kelaparan. Mas akan cari cara, Mas akan kerja lebih keras lagi besok. Tolong sabar sedikit lagi ya, nah. Janji. Mas, tiap hari cuma bisa janji. Aku muak denger janji terus. Kalau emang Mas sayang sama aku, sama anak kita, buktikan dong, bukan cuma janji kosong. Bu, jangan marah sama ayah ya. Pelangi nggak usah minum susu, nggak apa-apa kok. Nanti Pelangi minum air putih aja. Lihat Mas, anak kita sampai ngomong gitu. Kamu tega lihat anak menahan lapar, minum air putih doang. Mas nggak tega, nah. Demi Allah, Mas itu nggak tega. Mas itu akan kerja lebih keras lagi. Mas akan keliling lagi besok. Mas akan cari uang, apapun caranya. Jangan marah sama ayah ya, Pelangi. Ayah yang kuat ya, yang semangat. Ayah nggak usah dengar kata-kata ibu. Aku sayang ayah. Ya Allah, berikanlah aku itu kekuatan. Kuatkan hatiku ini dalam menjalani semua ujian yang Engkau berikan. Aku mohon ya Allah, bukakan jalan dan limpahkan rezekiku untuk kedepannya. Nah, Mas dapat kerja sambilan di pasar, angkut-angkut barang, lumayan nah. Besok kita itu bisa beli beras, bisa makan lebih enak dari hari ini. Mas janji, besok Mas akan usaha lebih keras lagi deh. Sudahlah Mas, aku nggak mau denger janji lagi. Aku capek hidup kayak gini. Tiap hari lapar, tiap hari ngelangsa. Sampai kapan Mas? Sampai kapan? Maksudmu apa nah? Kamu mau apa? Aku mau pergi. Aku mau ke Jakarta. Aku mau cari hidup yang lebih baik. Aku mau sukses. Aku nggak bisa terus hidup kayak gini. Mas, kamu terus bilang sabar. Tapi nggak ada perubahan. Hana, tolong. Jangan gitu nah. Kalau kamu itu pergi, aku sama Pelangi gimana? Kita itu masih bisa berjuang bareng-bareng nah. Jangan tinggalin aku ya. Jangan tinggalkan Pelangi. Aku harus pergi Mas. Aku janji kalau aku udah sukses, aku bakal ambil Pelangi. Aku bakal kasih hidup yang layak buat dia. Tapi kamu jangan cari aku lagi. Hana bersiap pergi dari rumah tersebut. Ia sudah muak dengan hidup yang sudah susah. Suaminya terus berusaha untuk menahannya. Hana, aku tuh mohon, demi Allah jangan pergi. Aku janji aku akan bakal kerja apapun. Aku bakal buktiin sama kamu. Jangan pisahkan keluarga kita, nah. Hah, sudahlah Mas. Aku muak dengan janji-janji kamu. Aku mau hidup yang lebih baik. Kamu pikir aku nggak sakit tiap hari lihat Pelangi lapar? Aku mau hidup. Aku mau ubah nasibku. Dan kamu nggak usah ikut campur. Bu, ibu jangan pergi. Jangan tinggalin Pelangi. Bu, Pelangi janji nggak akan rewel lagi. Bu, Pelangi janji. Aku maafin ibu ya nak. Ibu cuma mau kamu hidup enak. Ibu sayang sama kamu. Tapi ibu harus pergi. Hana pergi ke Jakarta untuk bekerja sebagai seorang asisten rumah tangga. Di rumah majikannya, Hana terus berusaha untuk mencari perhatian majikannya dan menguasai hartanya. Hana, nanti kalau sudah selesai nyapu, tolong bantu bersihin ruang tamu ya. Banyak debu tuh di meja kaca. Aku nggak enak kalau tamu datang kotor. Siap Bu Intan, biar saya bersihin sampai kinclong. Ibu nggak usah khawatir. Memang kamu itu telaten Hana.
Ibu senang punya pembantu kayak kamu. Ridwan emang laki-laki baik, kaya, beda sama Mas Dahlan. Hidupku bisa berubah kalau aku sama dia. Aku bahagia. Aku harus bisa merebut Ridwan dari genggaman Bu Intan. Bu Intan harus segera angkat kaki dari sini. Dan semua hartanya harus aku yang kuasai. Pak, ini minumannya. Biar Bapak segar lagi, habis capek kerja kan? Wah, terima kasih ya Hana. Kamu itu memang perhatian. Jarang ada pembantu yang peduli kayak kamu ini. Aduh, saya cuma pengen Bapak nyaman di rumah ini. Dengan niat yang sengaja, Hana mengantarkan tangannya dan membuat jus sedikit tumpah ke meja. Aduh, maaf banget ya Pak. Saya nggak sengaja. Aduh, saya memang teledor. Sudah, nggak apa-apa. Hana, namanya juga manusia, bisa aja salah. Ridwan, kamu pria yang aku inginkan. Kamu yang akan bawa aku keluar dari hidup yang miskin ini. Hana, masakanmu ini baunya bikin lapar. Kamu hebat banget masaknya. Aduh Pak, jangan muji saya begitu. Ini cuma masalah sederhana, nggak seberapa kok Pak. Tapi tetap enak kok. Ibu dan aku selalu senang kalau kamu itu yang masak. Wah, dapurnya wangi banget Hana. Nanti habis makan kamu boleh istirahat ya. Kamu sudah kerja dari pagi. Terima kasih banyak ya Bu Intan. Saya senang bisa bantu-bantu ibu. Mas Dahlan, kamu udah gak ada artinya buat aku. Aku capek hidup miskin. Pak Ridwan itu masa depan aku. Aku harus punya dia. Aku harus jadi istri dia. Hidupku bakal bahagia. Aku pijitin ya Pak, biar Bapak jadi lebih rileks. Aku tahu Bapak ini pasti kelelahan karena keseringan kerja terus. Apalagi kerjaan Bapak itu kan sering bertambah seiring waktu. Jadi aku pijitin aja ya Pak, biar Bapak jadi lebih enteng badannya. Kamu memang perhatian banget ya Hana. Gak kayak dia. Intan tuh akhir-akhir ini dingin, sibuk sama kegelisahannya sendiri. Aku capek begini terus nah. Maaf Pak, saya nggak ada niat lebih. Saya cuma kasihan sama Bapak. Bapak orang yang baik, kerja keras, tapi nggak bahagia di rumah sendiri. Kamu beda, aku merasa damai kalau deket kamu nah. Pak, ini salah. Tapi saya juga nggak tega lihat Bapak terus-terusan sedih. Saya cuma pengen Bapak bahagia. Hana, makasih banyak ya Hana. Makasih karena kamu itu udah berusaha untuk mengerti aku. Jujur dengan kehadiran kamu di rumah ini, aku jadi tambah bersyukur dan sangat tertolong. Beberapa hari kemudian, aku sudah terlalu lama bertahan dalam pernikahan tanpa arah ini. Kamu datang Hana, kamu beri aku itu harapan baru. Pak, saya siap. Asalkan Bapak yakin, saya cuma ingin yang terbaik buat Bapak. Ridwan, Hana, astagfirullahalazim. Kalian tega ya di belakang aku. Kalian hancurkan rumah tangga ini. Intan, cukup, jangan buat ini makin sulit. Kamu tahu aku itu butuh keturunan. Hana bisa memberikan aku itu. Aku sudah putuskan itu. Aku ini istri kamu Ridwan. Aku ini perempuan yang dampingin kamu dari nol. Apa secepat itu kamu bohong aku? Hanya karena aku gak bisa punya anak. Aku juga punya hak dong untuk bahagia. Intan, maafkan aku ya. Aku itu gak bisa terus-terusan seperti ini. Aku ingin hidup yang lebih bahagia. Dan kebahagiaan itu ada pada diri Hana. Maafkan aku ya Intan. Aku itu gak bisa terus sama-sama kamu. Maafkan saya Bu. Bukan maksud saya untuk merusak rumah tangga ibu. Tapi semua terjadi begitu saja. Saya juga nggak ngerti seperti ini. Saya juga nggak bisa menahan perasaan ini untuk bisa memiliki Pak Ridwan. Bu Intan jatuh terduduk. Ia menangis histeris dan tak percaya dengan apa yang terjadi. Dia terpaksa harus pergi dari rumah yang selama ini menjadi tempat berlindungnya. Ya Allah, rumah ini, rumah yang aku bangun dengan cinta bersama suamiku. Kenapa akhirnya aku terusir dari tempatku sendiri? Pergilah kamu Intan, rumah ini sekarang milikku. Hidupku sekarang di atas awan. Sekarang aku ratu di rumah ini. Tidak ada lagi yang menghalangi aku. Semua yang aku impikan sudah jelas. Sudah jadi kenyataan. Hana, kini rumah ini milik kita berdua. Aku janji aku akan bahagiakan kamu. Aku akan kasih kamu itu segalanya. Kamu pantas dapat yang terbaik Hana. Terima kasih ya Pak. Aku cuma ingin jadi istri yang setia dan mendampingi Bapak. Saya cuma ingin lihat bahagianya Bapak, itu aja. Aku nggak mau lagi hidup miskin. Biarkanlah Dahlan dan anaknya itu hidup susah. Mereka bukan urusanku lagi.
Di sisi lain, tanpa disadari jika Mas Dahlan dan Pelangi sudah sampai di Jakarta untuk mencari Hana. Pelangi, kita cari tempat berteduh dulu ya. Ya nak, kita pasti akan temukan ibu suatu hari nanti. Ibu kemana sih ya? Kok nggak pulang-pulang? Aku kangen ibu. Ayah juga kangen sama ibu nak. Ibu pasti punya alasan. Kita jangan berhenti berdoa ya sayang. Hana, di mana kamu sekarang? Kenapa kamu itu tega meninggalkan aku, meninggalkan anak kita? Apa salahku sama kamu nak? Kenapa kamu itu sampai tega meninggalkan aku seorang diri? Ya, kita harus kemana lagi? Ibu hilang tanpa jejak. Aku kangen ibu ya, kangen. Aku pengen ibu pulang. Ayah juga kangen nak, tapi kita itu harus kuat. Ibu pasti punya alasan kenapa pergi. Kita itu nggak boleh nyerah. Ayah janji kita akan temukan ibu insya Allah. Tapi kalau ibu nggak mau baik lagi gimana ya? Gimana kalau ibu udah punya laki-laki yang lebih baik daripada ayah? Kita tetap akan doakan ibu nak. Ayah nggak akan mundur. Ayah akan terus berusaha untuk bisa menyadarkan ibu agar segera kembali pada kita. Ya tidak boleh mundur. Ya nak, doa kita itu akan terus sampai ke dalam hatinya. Dari kejauhan Mas Dahlan melihat orang yang hampir kecelakaan. Ya, ayah, coba lihat itu. Orang itu ya. Orang itu mau ditabrak mobil. Lihat ya, ada mobil. Mas Dahlan langsung berlari sekuat tenaga. Ia menarik pria itu tepat sebelum mobil menyerempetnya. Ya Allah nak, kamu selamatkan nyawa saya. Kalau nggak ada kamu, saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Astagfirullahaladzim. Saya cuma lakukan apa yang bisa saya lakukan pak. Semua karena Allah. Mas, ayo ikut saya mas. Saya itu mau traktir kalian makan. Saya ingin kenal lebih jauh dengan kamu. Saya ingin tahu latar belakang dari orang yang seperti apa kamu ini mas. Pria itu akhirnya mengajak Mas Dahlan untuk berbincang di suatu kafe. Dari situ Mas Dahlan menceritakan tentang semua masalah dan latar belakangnya, yang membuat hati pria itu kemudian pun tersentuh dan terharu. Mas, kamu itu orang langka di zaman sekarang. Jarang ada orang setulus dan sejujur kamu. Apalagi perjuangan kamu itu dengan anakmu. Perusahaan saya itu butuh orang seperti kamu. Mulai besok kamu jadi komisaris utama di perusahaan saya. Rumah, sekolah anakmu, semua akan saya bantu mas. Pak, saya itu nggak tahu harus bilang apa. Ini berkah yang luar biasa. Terima kasih banyak ya Pak. Ya Allah. Diangkatnya Mas Dahlan sebagai seorang komisaris utama di perusahaan itu ternyata menjadi sebuah berita hangat dan diliput oleh banyak media. Lantaran perusahaan yang dimaksud adalah perusahaan ternama dan memiliki banyak relasi bisnis. Pemirsa, setelah beberapa hari terakhir kosong ini usai, ditinggal mundur untuk komisaris sebelumnya, kini PT Jeks Nusantara Bersatu sudah menemukan orang untuk mengisi kursi komisaris utama yang sempat ditinggalkan. Pria yang akan mengisi kursi komisaris utama di PT Jeks Nusantara Bersatu adalah Pak Dahlan, sosok yang menjadi penyelamat dari kecelakaan yang hampir menimpa Anwar. Mas Dahlan, jadi sekarang dia udah jadi orang besar sekarang. Orang kaya raya baru, komisaris perusahaan besar, gila. Bahkan jabatannya itu lebih jauh besar dari yang diemben oleh Pak Ridwan sekarang. Kalau aku bisa mendapatkan Mas Dahlan kembali, hidupku akan jadi lebih bahagia dan dikelilingi oleh banyak harta. Apalagi selama ini kan dia masih cinta mati sama aku. Kalau aku kembali kepadanya terus memohon dan minta maaf, dia pasti mau menerima aku kembali. Mumpung dia ada di Jakarta, deket. Ini kesempatan aku kembali ke hadapannya. Aku nggak boleh kehilangan Mas Dahlan sekarang. Untuk memenuhi hasrat dan nafsu dunianya, Hana kemudian pergi meninggalkan Pak Ridwan begitu saja dan pamit dengan hanya meninggalkan sepucuk surat untuk Pak Ridwan. Maafin aku ya Mas, bukan aku nggak sayang dan cinta lagi sama kamu, tapi aku udah menemukan pria yang lebih baik daripada kamu, dan dia adalah mantanku, mantan suamiku yang dulu. Dia sekarang menjabat sebagai komisaris utama yang jauh lebih tinggi daripada kamu. Aku butuh banyak uang Mas, maafin aku akan pergi meninggal kamu begitu saja. Hana, kamu pergi ninggalin aku demi laki-laki itu. Kurang ajar kamu Hana.
Kurang ajar, dasar perempuan gak tahu diri. Berani-beraninya kamu datang ke rumah ini cuma untuk memanfaatkan aku. Kamu sudah merusak dan menghancurkan rumah tanggaku, Hana. Kamu udah mencoreng harga diri dan derajatku. Kamu benar-benar keterlaluan, Hana. Aku akan pastikan kamu akan menyesal setelah melakukan ini sama aku. Harus mati dan pergi dari dunia ini, biar gak ada lagi laki-laki lain yang harus kamu manfaatkan seperti aku. Ridwan langsung pergi dan menancapkan gas mobilnya untuk mencari Hana. Hana, kamu sudah mempermainkan aku. Kamu harus terima akibatnya. Selama aku itu hidup di dunia ini, aku itu gak akan pernah diperlakukan dan dihina seperti ini. Aku benar-benar sakit hati, Hana. Aku benar-benar benci sama kamu. Saat Pak Ridwan melihat Hana di pinggir jalan, dia jadi semakin murka dan jadi semakin buta. Dia langsung menambah kecepatan mobilnya dan menabrak Hana pada saat itu juga. Hana, gak akan kubiarkan kamu meninggalkan dan mempermainkan aku begitu saja. Setiap perbuatan itu ada karma dan balasannya. Dan sekarang rasakan sendiri bagaimana karma dan balasanmu. Kamu nggak bisa seenaknya meninggalkan aku. Brak, mobil menghantam Hana dengan sangat keras. Tubuh Hana terpelanting dan meninggal pada saat itu juga. Rasakan itu, Hana, rasakan. Itu adalah hukuman yang pantas untuk orang rakus, tamak, dan nggak tahu diri seperti kamu. Sekarang kamu lagi sekarat dan sebentar lagi kamu akan segera mati. Aku gak sabar untuk segera mendengar jeritanmu di neraka nanti. Suasana menjadi gempar, orang-orang yang mulai berdatangan satu persatu. Sementara Pak Ridwan hanya duduk di mobil dengan wajah penuh kepuasan dan tanpa ada penyesalan.